Halo teman-teman semua, admin akan lanjutkan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Langsung saja tidak usah berlama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Di bawah tatapan orang banyak, cahaya keemasan menyapu cakrawala sebelum perlahan turun ke arena. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, tiga sosok muncul. Orang di depan adalah seorang pria parubaya bersenjata telanjang dan dia tampak seperti orang kasar. Saat matanya mengamati seluruh arena, aura yang sangat tangguh dan buas muncul. Namun, apa yang menyebabkan Lindong menjadi serius adalah bahwa aura pria ini tidak kalah dengan Lin Fan sama sekali. Itu berarti dia adalah seorang praktisi panggung nirvana sejati. Klan Wang memang faksi besar yang mampu menyaingi Lin Clan. Saat ia merasakan kekuatan pria parubaya itu, Lindong diam-diam menelan lidahnya. Faksi besar ini benar-benar kuat. Faktanya, di seluruh dinastian besar, satu-satunya faksi yang memiliki sumber daya untuk memungkinkan seseorang mencapai tahap nirvana, mungkin hanya segelintir itu. Namun, Lindong juga percaya bahwa tahap nirvana adalah sejauh mana sumber daya 4 klan besar. Di klan Li, Lin Mu telah mencapai puncak tahap manifestasi, dan dia memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya, meskipun kemungkinan kegagalan mungkin menahannya. Lindong sadar itu kemungkinan besar karena Lin Clan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk praktisi lain untuk menyerang tahap nirvana. Lagi pula, itu membutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar untuk menyerang tahap nirvana, dan bahkan Lin Clan akan kesulitan untuk membelinya 2 kali. Oleh karena itu, mereka menaruh harapan mereka pada perang 100 kekaisaran yang akan datang. Selama salah satu anggota mereka dipilih oleh SEKTE Super, hadiah yang akan mereka berikan kepada mereka akan memungkinkan Lin Clan mereka untuk mencoba terobosan lain. Pada saat itu, hampir tidak ada faksi di dinasti yang besar yang bisa menentang mereka. Tentu saja, Lindong menyadari bahwa kemungkinan besar ada banyak orang di sini yang memiliki ide yang sama dengan Lin Fan. Ketika pikiran ini melintas di benaknya, perhatian Lindong segera beralih ke belakang pria parubaya itu. Ada 2 pemuda yang tampak mirip di belakangnya. Salah satunya adalah Wang Yan yang sudah dikalahkan oleh Lindong. Setelah Lindong dengan santai memelototinya, dia berbalik untuk melihat pemuda di sampingnya yang mengenakan pakaian biru. Pemuda ini mengenakan pakaian biru dan wajahnya tanpa emosi. Dari penampilannya saja, dia tampak cukup biasa. Namun, penampilannya langsung menarik perhatian orang banyak. Saat dia diam-diam berdiri di belakang pria parubaya itu, aura ganas dan sombong yang sama muncul. Faktanya, auranya jauh lebih kuat daripada Wang Yan. Jelas, ini adalah orang yang telah diperingatkan Lin Fan kepadanya, jenius klan Wang, Wang Song. Ketika mereka muncul, pria parubaya bersenjata telanjang itu tertawa terbahak-bahak sebelum matanya menoleh ke arah Lin Fan. Haha, Lin Fan, kamu datang ke sini lebih awal setiap saat, namun saya khawatir Anda akan kecewa kali ini. Sebelum sosoknya tiba, tawa hangat pria parubaya bersenjata telanjang itu memantun. Wang Li, jangan hitung ayam sebelum menetas, Anda mungkin akan kecewa. Lin Fan dengan lembut tersenyum saat dia berkata, sepertinya kamu masih menyimpan dendam setelah Lin Clanmu dikalahkan oleh Wang Clanku selama Battle of the Set sebelumnya. Pria parubaya bersenjata telanjang bernama Wang Li itu tertawa terbahak-bahak. Ada jejak permusuhan yang terkandung dalam kata-kata mereka. Bagaimanapun, klan besar ini tidak rukun, terutama setelah pertempuran benih sebelumnya, di mana seorang jenius klan Wang mengalahkan klan Lin. Ini tidak diragukan lagi menonjol sebagai jempol sakit utama untuk Lin Fan dan yang lainnya, dan selama bertahun-tahun, Wang Clan tanpa henti mengejek mereka tentang hal itu. Kakak, itu Lindong, dia adalah orang yang memburuku di tablet kuno Great Wasteland, dan dia bahkan menghina Wang Clan. Sama seperti Lin Fan sedang berbicara dengan Wang Lai, mata dendam Wang Yan menatap tepat di Lindong. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sangat ingin merebus yang terakhir hidup-hidup. Ketika dia mendengar kata-katanya, pemuda berpakaian biru itu perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia menatap tepat ke Lindong. Matanya tajam seperti pisau. Namun, sehubungan dengan tatapannya, Lindong memilih untuk mengabaikannya karena dia tetap tenang. Ah, saudara Wang Zhong, lama tidak bertemu, apa kabarmu?
Sama seperti mata setan, Wang Song menatap tepat di Lindong, berdiri di samping. Lin Langtian lembut tersenyum saat dia berbicara. Lin Langtian, saya dengan Anda tidak bisa menangani orang itu. Wang Song melirik Lindong saat dia berbicara dengan santai. Beberapa makhluk rendahan selalu berusaha untuk naik lebih tinggi. Apa lelukan? Saya percaya bahwa setelah pertempuran benih ini, dia secara alami akan kembali ke tempatnya semula. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam jenis pertempuran ini. Lin Langtian dengan santai tersenyum saat dia berkata, auranya cukup kuat, tahap manifestasi awal, namun dia mampu menandingi Anda. Sepertinya kemampuan bertarungnya cukup kuat. Jika saya bertemu dengannya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan bagaimanapun. Wang Yan seharusnya tidak menderita tanpa alasan, dan saya harus memberitahu semua orang bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mempermalukan klan Wang saya. Suara Wang Song begitu tenang bahkan tidak menimbulkan riak. Segera, dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, tentu saja, jika aku cukup malang untuk bertemu denganmu, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Haha, juga Lin Langtian tertawa saat dia berkata, segera. Dia berbalik untuk melihat Lindong yang tenang, sebelum kilatan ganas melintas di matanya. Berdiri di samping, Wang Yan juga tertawa sambil menatap Lindong dengan kejam. Meskipun dia telah mendengar tentang keributan yang disebabkan Lindong, menurutnya, terlepas dari keajaiban apa yang dialami yang terakhir, dia bukan tandingan saudara Wang Song pada saat itu. Ketika orang itu dikeluarkan dari pertempuran benih, dia akan melihat betapa sombongnya Lindong. Sehubungan dengan percakapan mereka, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Namun, rasa dingin dan niat membunuh diam-diam muncul di hatinya. Lin Langtian ini terus-menerus menyebabkan masalah baginya dan dia benar-benar penuh kebencian. Namun, dia tidak peduli seberapa berbakat Wang Song. Dalam pertempuran benih ini, terlepas dari siapa yang muncul di depannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jika dia memilih untuk tidak membuat masalah untuknya, itu tidak masalah. Namun, jika dia benar-benar bodoh, dia tidak akan keberatan membuat klan Wang menangis saat mereka pulang dong. Segera setelah pasukan klan Wang mencapai, beberapa faksi lain terus berdatangan. Faktanya, sepertinya setiap faksi teratas di dinasti yang besar telah tiba di arena ini. Beberapa saat kemudian, suara gong yang tajam bergema di udara. Walah, ketika suara gong itu bergema, pasukan elit bersenjata lengkap yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah. Sebelum mereka langsung menempatkan diri di seluruh arena dan mencegah siapapun menerobos masuk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di arena menjadi tenang. Sebelum mereka menatap pintu masuk, mereka semua tahu bahwa penguasa dinasti yang besar, keluarga kekaisaran akan segera tiba. Haha, sudah 20 tahun, namun kalian semua masih terlihat sangat bersinar. Tiba-tiba, tawa renyah dan hangat terdengar dari pintu masuk. Kemudian, sekelompok besar pria berkerumun. Yang memimpin adalah seorang pria paruh-baya, yang rambutnya dicat hitam putih. Pria itu mengenakan jubah naga, dan dia mengeluarkan aura kerajaan yang kuat. Usianya tampak mirip dengan Lin Fan dan Wang Yan, meskipun mereka berdua dianggap elit dinasti yang besar. Berbeda dengan pria ini, mereka tampak agak kurang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sejati dinasti yang besar, harimau tiran keluarga kekaisaran, Mo Jingtian. Apakah dia kaisar dinasti yang agung, Mo Jingtian? Auranya mungkin lebih kuat dari Lin Fan dan Wang Lei. Fondasi keluarga kekaisaran benar-benar kokoh. Ekspresi Lindong sangat serius. Dia bisa merasakan aura yang sangat menekan dari tubuh Mo Jingtian. Tekanan itu bahkan lebih kuat dari Lin Fan. Oleh karena itu, kekuatan pria itu mungkin telah melampaui Lin Fan dan yang lainnya. Bahkan, dia mungkin telah berhasil menembus kalpa nirvana pertama dan secara resmi maju ke tahap Onyuan Nirvana. Saat menghadapi praktisi yang begitu kuat, Lindong menjadi sangat waspada itu, karena dia tahu bahwa melawan praktisi panggung nirvana seperti Lin Fan dan Wang Lei yang belum menembus kalpa nirvana, dia bisa menggunakan wayang jiwadara untuk membalikkan keadaan. Namun, jika dia bertarung melawan Mo Jingtian, dia akan sangat terancam. Salam, Yang Mulia. Ketika mereka melihatnya, Lin Fan, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya segera menyambutnya dengan hormat. Hai, kenapa kalian begitu sopan? Buanglah upacara-upacara itu. Mo Jingtian tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur
dan dipenuhi dengan tekanan yang luar biasa. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan lembut perlahan menyebar dan meluruskan semua punggung mereka yang bengkok. Film kasual Mo Jingtian menyebabkan ekspresi Lin Fan dan yang lainnya berubah serius. Mereka dianggap sebagai praktisi elit grade Yan Dynasty, dan mereka secara alami merasakan betapa kuatnya Mo Jingtian. Segar, ekspresi iri tanpa sadar menyembur di hati mereka. Yayasan keluarga kekaisaran terlalu kuat untuk menyerang tahap nirvana. Mereka telah menggunakan hampir setiap pil nirvana di klan mereka. Oleh karena itu, bagaimana mereka memiliki sisa untuk menyerang kaplan nirvana yang menakutkan itu? Meskipun demikian, selama salah satu klan kami dipilih oleh sekte super, sumber daya klan kami akan membengkak lagi. Pada saat itu, saya juga dapat menyerang kaplan nirvana pertama dan naik ke tahap Onyuan nirvana. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati beberapa pemimpin vaksin menjadi panas saat mereka menatap murid-murid mereka yang akan berpartisipasi dalam pertempuran benih. Mata mereka semua dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Lindong berdiri di belakang Lin Fan. Sebelum dia tiba-tiba menoleh ke belakang Mo Jingtian. Di tempat itu, ada seorang pemuda berjubah hijau mengikuti di belakangnya. Pemuda ini sangat cantik, dan bahkan Qin Shi dari klan Qin tidak bisa menandinginya dengan penampilannya. Bahkan beberapa gadis mungkin cemburu padanya. Oleh karena itu, Lindong merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria sebenarnya bisa secantik ini. Sama seperti hati Lindong sedikit terpana oleh betapa cantik pemuda ini. Ekspresinya secara bertahap berubah serius saat orang itu perlahan mendekati mereka. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat kuat mengalir di dalam tubuhnya. Ini adalah lawan yang harus Anda perhatikan. Anggota keluarga kekaisaran sangat tertutup dan mereka tidak memamerkan kekuatan mereka. Namun, mereka semua sangat kuat dan mereka semua adalah musuh yang tangguh. Kata-kata Lin Fan terlintas di benak Lindong, kemudian pupilnya menyusut. Sepertinya pemuda itu, yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, akan mewakili keluarga kekaisaran dalam pertempuran Beni. Keluarga kekaisaran, jubah hijau Mo Lin.